Okay, let's get this started. And here it is, the introductory session of the Research in English Language Teaching course. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Yeah. We are here today on Zoom to conduct the introductory session for the Research in English Language Teaching course. I'm here with Dr. Muhalim, SPD MPD, who is a new lecturer and is now in charge of teaching this course along with me. Yeah. So I believe the students who are joining this session are from the class of 2019 students, yeah? I think from all the classes, if I'm not mistaken, yeah? Classes 01, 02, 03, 04, which is the Pare-Pare class, and then 06 and 07. Yeah. 05 is not included in this session because 05 is Studi Lanjut, yeah, the Studi Lanjut class, and they have their own program. So they don't join this Research in English Language Teaching program this semester. All right. So on behalf of Muhalim and Prodi, I would like to welcome you, everyone, to the course, yeah, the course of Research in ELT, which I would like to start calling RENELT from now on, yeah, RENELT, Research in ELT. As you know, yeah, the course uses these details. Yeah, the code is 15E21C606. 606 means that the course is offered in semester 6 and it is number 6 on the list of courses offered to semester 6 students. It carries 3 credits SKS, which means that every week, all of us are supposed to be here for 50 minutes multiplied by 3. Yeah, so that's 150 minutes face-to-face session or something similar to that. It doesn't have to be 150 minutes precisely, but it can be equal to 150 minutes. And yeah, this is based on, I mean, the implementation of this course is based on the PSPBI or Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris curriculum document of the year 2015. I have to emphasize that because in addition to the curriculum 2015, as we call it, yeah, we also have curriculum 2020, yeah, and curriculum 2021, which were designed specifically to suit the needs of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program or programs, yeah. Yeah, so this applies specifically to the class of 2019, which is why the subject, yeah, itu sebabnya mata kuliah ini is offered in the 6th semester. Next semester, in semester 5, for the class of 2020, they will also have this course. Research in ELT will be taught to the class of 2020, yeah, angkatan 2020, in semester 5 instead of semester 6. Yeah, right. And in my opinion, this is an interesting and exciting course because for the first time
research in ALT will be done in conjunction with the PSPBE policy in relation to your research proposal. Yeah, so the research proposal development is incorporated into the subject for the first time. In the past, research in ALT is just another research subject, and it is not compulsory for students taking the subject or the course to complete research proposal officially as a part of the research project that students have to complete before they finish. Ya, jadi ini yang pertama kali mata kuliah Research in ALT menggabungkan kebijakan pembuatan proposal di dalamnya, ya. Yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, it is compulsory for all the students to complete their proposal at the end of this course. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu Anda harus menunggu mata kuliah ini selesai baru bisa menyusun proposal, ya. Sekarang sudah bisa gitu, ya, menjadi bagian dari mata kuliah ini. Okay, and here I'm not going to talk the whole time here. I think Pak Muhalim would like to say a few things. Yeah. So let's start. Yeah. So as you know, the lecturers are myself and Dr. Muhalim. Yeah. I teach the classes 01, 02, and 03. Yeah. Dulu ini disebut kelas A, kelas B, kelas C, tapi sekarang kita tidak sebut seperti itu lagi. Karena tidak seperti itu penamaannya di SIA, ya. Jadi di SIA dia disebut 01, 02, 03. Jadi mulai sekarang kita akan gunakan istilah 01, 02, 03 dan seterusnya. Instead of A, B, C, D dan seterusnya, ya. And then Pak Muhalim is in charge of teaching the two classes 04 and 06. Class 04 is the Pare-Pare class. But they are here in Makassar, yeah, because it is not possible for us to conduct classes on the Pare-Pare campus at the moment, yeah, because the building is still under construction, yeah, and we hope that we will be able to teach the Pare-Pare classes again in the middle of this year, if not the end of the year, yeah. Okay. Yeah. And we think, yeah, Pak Muhalim and I think that you have to know the course description. This is the course description in Bahasa Indonesia, because it is the the original. I mean, it is what you can find in the original document, yeah, what we call RPS, Rencana Pembelajaran Semester. And so let me read this for you, yeah. Research in ALT adalah mata kuliah yang membangun dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris PSPBI dalam melaksanakan penelitian di bidang pengajaran bahasa Inggris atau English Language Teaching, ya, hence the ELT abbreviation, ya. Jadi ada singkatan ELT, itu adalah singkatan dari English Language Teaching. Baik dalam rangka penyelesaian studi pada jenjang sarjana atau S1 maupun untuk pelaksanaan tugasnya kelak sebagai guru bahasa Inggris di satuan pendidikan tempatnya bekerja sebagai pendidik profesional. Nah, ini, ya, ini artinya seperti ini. Jadi kalau Anda ditanya apa uraian singkat tentang mata kuliah ini, ya seperti ini, ya. Jadi dia membangun dan mengembangkan 3 hal: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, sikap kalian sebagai mahasiswa agar kalian mampu melakukan penelitian dalam bidang ELT. Nah, ada 2 tujuannya, ya. Tujuannya adalah 1, untuk membantu kalian menyelesaikan studi di jenjang S1, dan yang kedua, to give you, the skills required to conduct your own research once you have graduated from here, and
start working as a professional English language teacher in the school where you work. Ya, itu yang bagian pertama. Dan bagian keduanya adalah, nah ini penting ya, perkuliahan mata kuliah Renault. Tadi saya katakan saya ingin menyebut mata kuliah ini dengan singkatan Renault. Dilaksanakan secara hybrid, ya. Dilaksanakan secara hybrid itu artinya ada online dan offline-nya, kombinasi, ya, melalui kegiatan yang mewajibkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir, ya. Nah, ini biasanya disebut dengan project based learning, ya. Artinya ada project yang Anda harus kerjakan di akhir semester atau di pertengahan semester, ya. Jadi akhirnya itu bisa di pertengahan semester, bisa juga di akhir semester. Kalau ada pertengahan semester dan akhir semester, that means you will have 2 projects to complete, ya. Dan pertemuan-pertemuan yang ada di antaranya itu adalah langkah-langkah untuk menuju project itu, ya, atau penyelesaian project itu. So this course is project based, ya, berbasis project atau penugasan. Nah, penugasannya apa? It is in the form of proposal penelitian. Ya, jadi Anda harus menyelesaikan proposal penelitian. Dan mata kuliah ini juga melalui proses perkuliahan yang membahas berbagai kasus dan masalah nyata dalam atau terkait penelitian di bidang pengajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang biasa disebut case method. Ya, metode kasus, karena mengangkat kasus-kasus dan masalah nyata, dan berbasis masalah, ya, masalah yang kita hadapi dalam menyusun proposal penelitian. Karena ini tentunya adik-adik mungkin sebagian besar sudah dengar apa itu proposal penelitian tapi belum pernah menulisnya, gitu ya. Nah, itu tentu ada masalah di situ. Bagaimana bisa menulis proposal sampai selesai dan dengan kualitas yang baik. Mata kuliah ini, ya, Renault, bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa PSPBI. Jadi tidak boleh tidak diambil ini, ya. Ini bukan mata kuliah pilihan, ini mata kuliah wajib. Dan dalam konteks program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang tidak dapat dijadikan sebagai BKP MBKM. Jadi tidak dapat diganti dengan kegiatan di luar kampus, ya, atau kegiatan MBKM. Tidak bisa digantikan, tidak bisa digunakan, ya, kredit dari sana itu untuk menggantikan mata kuliah ini. Artinya mata kuliah ini memang wajib diambil, tidak boleh tidak. Jadi tidak ada rekognisi atau konversi untuk mata kuliah ini. Okay, so I hope this gives you the complete information or description of this course. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Anyone? Any questions? Oh, Pak Muhalim wants to add something? I think it's clear enough, but what I want to emphasize is that mata kuliah Renault ini, we do expect you that you will find certain issues, real world problem, and then later you can bring it to the class, and then we can discuss it together, and then we can see the potentials later, whether if we can, go further to draft it as a thesis proposal later. So this is a very serious unit. I'm not saying that others unit is not serious. No. I mean, because this can be a stepping stone for you later. And then we do expect that you can accelerate your study, because in this semester you already have a clear idea, when you want to construct your thesis proposal. I think this, I hope I make sense. Thank you, Pak. Thank you. Yeah. Thank you, Pak Muhalim. So very important points just mentioned by Pak Muhalim.
And I underline two things there. Real world problem, ya, masalah yang ada di dunia nyata, tentunya masalah yang berhubungan dengan bidang kita, ya, pendidikan bahasa Inggris. Misalnya masalah belajar, ya, yang dihadapi murid, masalah mengajar yang dihadapi guru, ya, masalah yang lain yang dihadapi bukan hanya guru dan murid, ya, tapi juga oleh sekolah, ya, dalam menyusun kurikulum misalnya, ya. Jadi masalah dalam dunia pendidikan bahasa Inggris itu is not just limited to learning, ya, or students. Jadi bukan hanya bagaimana siswa belajar atau diajar, ya, tapi bagaimana juga guru mengajar, ya, bagaimana kurikulum disusun oleh sekolah, oleh negara, ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Bahkan sampai ke misalnya ke orang tua bisa diteliti, ya, lingkungan belajar bisa diteliti, manajemen kursus bahasa Inggris misalnya, ya, sebagai dunia usaha bisa diteliti, ya, banyak kasus-kasus dari dunia nyata. Namun seperti yang dikatakan Pak Muhalim tadi, you have to support your argument about what is it that a real world problem with literature review. Jadi harus ada literature review, bukan hanya masalah di dunia nyata. Oh, saya mau meneliti ini karena saya suka dan ada masalahnya di dunia nyata. Tidak cukup itu, ya. Anda harus membaca dulu, membaca literatur yang berkaitan dengan itu, baru bisa meneliti, ya. Not wants based, ya. bukan berbasis keinginan, ya, tapi berbasis literature. Oke. Lanjut, ya. Sekarang ini teknis-teknisnya ini, ya. Jadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah ini ada capaian pembelajarannya, ya. Ini yang biasa kita sebut course outcomes. Course outcomes. Jadi hasil akhir yang kita harapkan adalah setelah mengikuti perkuliahan Rineld ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang handal, ya, main-main ini, yang handal untuk melaksanakan penelitian dan publikasi, ya. Ada dua hal ini, penelitian dan publikasi dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris. Ya, ini kadang-kadang kita gunakan istilah pengajaran bahasa Inggris, ya. Jadi ini istilahnya kadang-kadang berseliweran ini. Pembelajaran, pengajaran, ya. Nanti kita bahas definisinya di belakang, ya. Tapi inilah tujuan utamanya, ya. That we want you to develop the knowledge, the skills, and the attitude, ya. So that you will be able to conduct your own research and publish your work, ya, in relation to the teaching of English. Tentunya dalam konteks kita di Indonesia, ya. Tapi kalau mau dalam konteks yang lain silakan, ya. Anda mau meneliti misalnya English as a second language dan seterusnya boleh, tapi Anda harus meneliti di luar Indonesia tentunya, dan itu mahal biayanya. Tapi jadi mungkin kita meneliti di konteks Indonesia saja, ya. Berikutnya, nah ini ada 8, ya, sub capaian pembelajarannya. Ini mungkin perlu saya bacakan, ya. 1, ya, yang pertama, mahasiswa memahami hakikat penelitian dalam bidang yang relevan dengan pembelajaran bahasa Inggris, ya. Jadi kalian memahami apa sebenarnya itu penelitian, itulah disebut hakikat dari penelitian. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi, ya, atau biasa kita sebut menemukenali, ya, topik-topik penelitian terkini, ya, terkini. Saya pakai kami Pak Halim dan saya ini pakai istilah terkini, ya, dalam bidang-bidang yang relevan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa kita tekankan terkini? Karena banyak penelitian adik-adik mahasiswa kita di sini yang bukan terkini, ya. Penelitian-penelitian dari tahun-tahun 60-an, 50-an, 70-an masih didaur ulang, gitu, ya. Nah, itu makanya kita harap yang muncul adalah topik-topik penelitian terkini, yang keren-keren, gitu, ya. Yang anti mainstream, bukan yang mainstream, yang biasa-biasa saja. Oke. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi celah penelitian. Ya, celah penelitian ini penting sekali, ya, karena Anda baru bisa meneliti kalau ada celah yang bisa dimasuki. Ya, biasa disebut research gap. Jadi orang tidak boleh meneliti kalau tidak ada research gap, ya, karena kalau tidak ada research gap, you don't have anything to offer, atau you don't have anything new to offer.
or you don't have anything different to offer. Yang bisa Anda tawarkan tuh tidak ada, atau tidak sama saja dengan yang lalu, atau hanya mengulang-ulang yang sudah ada. Ya, dan itu semua berbasis masalah di dunia nyata yang kita bicarakan tadi, dan juga informasi dari literatur yang relevan. Literatur di sini nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikut. Literatur di sini bukan berarti sastra ya. Jangan sampai ada yang berpikir, oh literature review berarti harus membaca novel-novel, bukan ya, atau membaca puisi-puisi. Literature di sini artinya luas ya. It means bahan-bahan bacaan atau bahan-bahan referensi. Jadi bukan hanya bacaan sebenarnya ya, bahkan tuturan lisan itu bisa dikutip ya Pak Muhalim ya. Tuturan lisan atau gambar, lukisan dan sebagainya ya, seperti lukisan Mona Lisa itu bisa jadi referensi ya. Bisa masuk di literature review gitu. Jadi bukan hanya yang Anda baca. Apa saja yang bisa membuat orang paham ya topik yang Anda angkat. Berikutnya yang keempat, Anda mampu menyusun latar belakang proposal penelitian dalam bidang-bidang yang relevan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, jadi mampu menyusun latar belakangnya. Itu yang keempat. Berikutnya, mampu menyusun kajian pustaka. Jadi ini sudah lebih spesifik pada bab-babnya itu ya, yang di proposal. Kalau yang tadi itu latar belakang proposal itu bab 1 dia ya, introduction, chapter 1 introduction. Kalau ini chapter 2 ya, literature review, atau biasa disebut juga review of literature, atau kadang-kadang juga orang bilang review of related literature ya. Oke, kemudian masih mampu menyusun metodologi proposal penelitian ya. Jadi itu biasanya bab 3 ya, karena di situ diuraikan bagaimana Anda melaksanakan penelitiannya, bagaimana mengumpul data, bagaimana mengolah data, bagaimana supaya Anda tiba di akhir atau di kesimpulan dari penelitian. And then yang keberapa ini? Yang ketujuh, Anda mampu menyusun proposal penelitian yang menjunjung tinggi etika dan integritas keilmuan. Artinya penelitian Anda harus dilaksanakan, bukan hanya harus dilaksanakan ya, harus dimulai, dilaksanakan dan diakhiri dengan etika dan integritas keilmuan yang tinggi. Jadi tidak ada misalnya data yang di karang-karang atau dimanipulasi ya. Tidak ada itu literature review yang dibuat-buat ya, namanya di karang-karang misalnya. Pernah saya bercanda itu ya. Nama kutipan nama di literature review itu kadang-kadang sembarang ditulis itu Johnson & Johnson, merek bedak. Johnson & Johnson, Jackson & Johnson ya, dan seterusnya. Integritas keilmuan artinya tidak mencontek dari sumber lain tanpa menyebutkan sumber itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang begitu ya, menyebut satu sumber mencuri idenya sebagian atau keseluruhan dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak beretika dan tidak berintegritas secara keilmuan kita ya. Dan yang terakhir, dan ini bukan yang, kalau terakhir bukan berarti ini yang paling yang paling sepele ya. Terakhir tapi bukan yang sepele. Ini adalah Anda mampu menyajikan proposal penelitian. Ya. Jadi mudah-mudahan semua capaian mata kuliah ini yang sub CPMK ini dari 1 sampai 8 ini bisa tercapai ya, dan kalian bisa memperoleh yang kita sebut tadi ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang handal atau yang ideal itu dalam melakukan penelitian. Dan saya kira semua capaian pembelajaran ini realistis ya, artinya bisa dicapai gitu ya. Dan mudah-mudahan saya yakin ini kita bisa bekerja sama untuk ini, karena saya didukung oleh Young Gun ya. Ini saya sebut Young Gun. Ya, Young Gun, dan masih fresh from the oven ya. Dan Pak Muhalim ini bukan dosen baru kaleng-kaleng ya. Nah, dia ini dosen baru andalan ini ya. Karena dosen zaman sekarang itu bukan hanya dosen yang cuma bisa cuap-cuap ya, tapi dosen yang bisa menulis ya, menulis publikasi. Nah, beliau ini sudah publikasi sampai ke tahap yang paling di dalam klasifikasi yang tertinggi dalam bidang kita ya.
kita ucapkan selamat sebenarnya ini ke Pak Muhalim sekali lagi. Kemarin beliau Terima baru kasih, Pak. berhasil mempublikasikan artikelnya di salah satu jurnal terkemuka dunia yang berafiliasi dengan Taylor and Francis, ya, yang merupakan salah satu publishing house terkemuka di dunia dalam bidang kita, dan masuk kategori pertama, ya, kategori unggul Q1, ya. Nah, itu tidak semua dosen bisa melakukannya. Saya bahkan Q berapapun saya belum ada ini, ya. Pak Muhalim sudah ada di luar biasa, dan saya yakin we can learn a lot from Pak Muhalim, ya. Ya. Oke. Lanjut, ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Muhalim tentang outcomes ini? Ya, terima kasih Pak. Saya kira we assume that you got you pass educational research, right? Ini benar Pak ya, udah mata kuliah educational research-nya udah selesai ya di semester sebelumnya. Ya, adik-adik coba jawab dulu Pak Muhalim itu pertanyaannya. Sudah lulus mata kuliah Introduction to Educational Research gitu ya? Semua sudah ya? Yes, sir. Iya. Nah, Ya, jadi tugas kita sebenarnya, you've got a lot of workload, of course. Workloadnya nanti akan tetap sangat banyak, but we assume that you already some foundational knowledge that may help you to understand this unit, because ELT, research in ELT is a part of educational research, ya. English language teaching bagian dari educational research, but this is just specific to English language teaching, yang juga another enterprise, yang juga merupakan domain yang sangat besar juga, dan inilah tugas di mata kuliah ini. Jadi dengan asumsi seperti itu, saya kira nanti kita bisa berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan normal, seperti yang dikatakan tadi Pak Khairil, realistis. This is a realistic plan for us, and then we hope by the end of the semester you already have a writing product. Ada produk yang sudah bisa kita lihat nanti. Saya kira seperti itu. Kemudian yang I want to emphasize is about the ethics, the research ethics and research integrity. I think you need to start to know about research ethics and research integrity. I think bagaimana adik-adik nanti paraphrase, bagaimana kita nggak mencuri ide seseorang. I think that's important thing. Ya, ada satu stereotype, ada artikel dari seorang researcher Barat yang kemudian dibantah salah satu researcher Vietnam namanya Ibu Pan Leha. Researcher Barat itu di artikelnya bilang bahwa orang Asia itu they tend to steal ideas from other people without acknowledging the ideas. Karena itu plagiarism marak di orang Asia. Terus Pan Leha bilang bahwa salah, kamu tuduh kita, padahal kita ini orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Kita cuma tidak mendapatkan training yang proper. We don't get a proper training for plagiarism and so on and so forth. That's our own. That's the problem. Nah, saya mengasumsikan bahwa kita ini untuk kasus-kasus yang plagiarisme ini marak terjadi karena kita kurang mendapatkan pelatihan. Adik-adik misalnya copy and paste. Adik-adik mengambil misalnya menulis membuat sebuah konstruk kalimat dengan 7 kata yang berurutan, padahal itu sudah bisa dicap sebagai plagiarism, for instance. Jadi adik-adik mohon nanti benar-benar berlatih untuk membuat kalimatnya sendiri, bagaimana memasukkan referensi, bagaimana men-cite secara proper dari sumber-sumber yang relevan, ya. Karena adik-adik sangat akan belajar banyak di mata kuliah ini, karena adik akan belajar writing, belajar berpikir kritis dan seterusnya. Jadi yang we do expect you that you do not simply copy and paste from other sources and then you put it there on your draft, no, but it is you craft your idea and then you write it by yourself. Yeah, you do not simply copy and paste someone else's idea. Saya kira seperti itu paling yang saya ingin tekankan. Terima kasih Pak. Ya.
Great points from Pak Muhalim ya. Ya. Oke, lanjut kita ke bagian berikut. Nah, ini ya. Ini adalah the weekly sessions. Ini bagian pertama dari 2 ini ya. The weekly sessions ini minggu pertama sampai ke-8. Nanti kita akan bahas minggu ke-9 sampai ke-16 setelah ini ya. Jadi Anda lihat di sini adik-adik ya. The first week minggu ini, dan itu yang sedang terjadi sekarang. Introduction to the course. Jadi kita akan bicara learning contracts, course overview, course learning outcomes, teaching methods, learning assessments. Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sudah langsung ada tugas. Coba lihat yang merah itu ya. First assignment. Sample proposals thesis from library. Ya. Jadi adik-adik sudah ada tugas ini. You have to get at least ya one proposal or one thesis from the library. Bagaimana caranya? Ya, diusahakan saja gitu ya. Mungkin bisa dipinjam ya. Apakah bisa dipinjam keluar? Saya juga lupa. Saya lupa ingat di library itu apa kebijakannya. Can you actually borrow a thesis ya, or a skripsi ya. Kalau kita istilah Indonesia kan skripsi ya. Skripsi itu dari bahasa Belanda, skripsi, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya thesis sebenarnya, atau dissertation. Tapi di UNM skripsi itu digunakan untuk menyebut apa itu laporan penelitian mahasiswa strata 1 ya, disebut skripsi. Kemudian kalau di S2 disebut tesis ya, tesis. Dan di dan S3 disebut disertasi. Kalau yang di diploma itu biasanya disebut tugas akhir ya kalau nggak salah. Tugas akhir. Ya, jadi begitu ya adik-adik. Kalau ada lihat tesis di sini berarti skripsi ya, skripsi. Tapi kalau adik-adik misalnya kesulitan akses di library di level S1, coba-coba bisa ke apa namanya, ke perpustakaan S2 atau yang lain ya. Atau mungkin pinjam dari senior ya. Siapa yang sudah selesai, yang barusan selesai, coba pinjam proposalnya atau pinjam skripsinya ya. Itu wajib ya. Dan bukan cuma dipinjam begitu saja, tapi dilihat-lihat isinya. Gitu ya, karena apa? We will discuss the contents of these sample proposals or thesis next week in the second week. Ya, karena di situ agenda kita pada minggu kedua adalah membahas the current trends in students research projects. Ya, kita ingin lihat berdasarkan proposal atau skripsi yang adik-adik peroleh dari library itu, kita ingin lihat kesimpulan adik-adik mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan itu seperti apa, ya, topik-topiknya seperti apa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi hari ini sudah langsung ada tugas, sekali lagi ya, langsung mencari proposal atau skripsi yang sudah selesai, kemudian dilihat isinya, dilihat topiknya, ya. Nanti Pak Muhalim akan jelaskan mungkin lebih lanjut tentang itu dan seterusnya ya. Berikutnya di minggu ketiga kita akan membahas current issues in English language teaching yang bisa dijadikan topik penelitian ya. Jadi isu-isu terkini ini yang disebut tadi isu-isu terkini. Nah, isu-isu terkini ini bisa saja sangat berbeda dengan yang biasa kita teliti di UNM. Oke. Nah, jadi kita akan lihat, kita akan bandingkan the topics from the research projects that UNM students have completed and the other or the alternative research topics that we identify from our discussion on the current issues in ELT. Ini nanti Pak Muhalim dan saya akan menjelaskan isu-isu apa saja yang sedang berkembang di dalam dunia pendidikan bahasa Inggris sekarang ini ya, sebagai alternatif dari topik-topik yang biasa kita teliti di UNM. Contoh saya kasih contoh. Penelitian kita di UNM itu kan kalau adik-adik lihat nanti di library itu biasanya berawalan kata improving, ya, developing, enhancing, increasing, ya. Selalu begitu itu, hampir selalu seperti itu ya. Meningkatkan ini dengan menggunakan ini di sekolah ini atau pada siswa SMP kelas ini di sini. Biasanya begitu ya. Selalu ada selalu ada perlakuan di situ ya. Selalu ada
proses bereksperimen dengan metode tertentu untuk meningkatkan misalnya kosakata, kemampuan tata bahasa, listening, speaking, dan seterusnya. Nah, apakah penelitian hanya seperti itu? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Masih banyak topik-topik lain yang bisa kita explore. Makanya di sini disebut current issues in ELT. Bisa saja current issues ini seperti saya katakan tadi berbeda dengan yang biasa diteliti oleh kita di ONM. Ada catatan di sini ya, paperwork and first consultation with academic advisor atau AA ya. Saya singkat AA ini. Academic advisor. PA maksudnya ya, PA. Jadi di minggu-minggu ketiga itu sudah bisa mulai bicara-bicara dengan PA ya. Bapak, Ibu, saya sudah ikut mata kuliah Research in ELT dan saran dari dosennya, saya sudah bisa konsultasi dengan Bapak atau Ibu tentang topik-topik yang akan saya teliti. Nah, bisa saja topik yang kalian minati itu topik-topik yang memang selama ini sudah diteliti senior-senior ya. Yang tadi itu yang saya bilang improving, increasing, developing, enhancing ya. Atau kalian mungkin tertarik dengan topik-topik yang lain yang Pak Muhalim dan saya tawarkan. Atau yang kalian temukan sendiri. Nah, itu kita lihat bagaimana peluang-peluangnya gitu ya. Namun ini harus segera dibicarakan dengan dosen PA. Itu konsultasi. Sementara paperwork itu artinya sudah mulai ada urusan-urusan administrasi sudah harus mulai berjalan di sini ya. Kalian sudah bisa bertanya ke Kak Icang ya, bisa Kak Icang ya, yang di operator atau tata usaha jurusan sudah mulai bisa bertanya ke beliau dokumen-dokumen apa yang perlu dikumpulkan agar bisa memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Tanya-tanya dulu ya, tanya-tanya. Siapa tahu nanti dia berikan kalian, karena setahu saya itu ada itu semacam daftar gitu ya, daftar yang akan diberikan kepada kalian, yang kalian harus semacam checklist lah gitu ya, checklist yang harus kalian jadikan pedoman untuk menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan agar kalian memenuhi syarat untuk seminar proposal. Itu di minggu ketiga ya. Minggu keempat kita akan membicarakan research methods in ELT. Nah, ini metode-metode meneliti dalam bidang kita. Nah, yang akan dibahas nanti secara spesifik adalah misalnya key differences of various research methods, aims of research methods, procedure of data collection. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana metode-metode itu ya, beragam metode meneliti, tujuan metode-metode penelitian itu dan prosedur pengumpulan datanya. Ya, bagaimana data dikumpulkan. Itu akan nanti dibahas secara spesifik. Pertemuan kelima atau di minggu kelima, critical literature review. Nah, di sini sudah agak serius ya, lebih serius lagi dari sebelumnya. Kalian harus sudah menyusun atau mulai memikirkan tentang your literature review yang akan menjadi bab 2 gitu ya. Nah, untuk menyusun literature review ini kita memerlukan dua hal ini ya. Yang pertama adalah critical analysis dan yang kedua adalah kemampuan melakukan synthesis of new knowledge on the topic. Ya, jadi bagaimana kita mencermati sesuatu secara kritis, ya, jadi tidak menerima apa adanya, tapi kita melihatnya secara kritis sambil bertanya, betulkah seperti itu? Betulkah yang dikatakan si peneliti ini atau si ahli ini? Apakah dia sudah mempertimbangkan semua hal? Ya, itu belum tentu ya. Jadi kita tidak boleh asal percaya saja apa yang ditulis orang. Kemudian kita berusaha melahirkan satu pengetahuan baru begitu ya. Berdasarkan kajian-kajian itu kita menawarkan new knowledge ya, pengetahuan baru yang berkaitan dengan topik yang kita cermati itu atau yang kita minati itu. Oke ya. Berikutnya yang keenam, ini kita akan menyusun, ini semacam pengantar untuk menyusun research background. Nah, di sini kita oleh Pak Halim ini, Muhalim ini kita diarahkan untuk menyusun apa yang disebut sebagai CARS, Create a Research Space. Ya, ini adalah ide dari seorang ahli yang biasa disebut Swale, ya. Swale ini menawarkan
model cars. Jadi untuk tiba pada satu kesimpulan bahwa saya mau meneliti ini, itu ada proses-prosesnya dan oleh Swales disebut dengan istilah CARS, Create a Research Space. Artinya menciptakan peluang atau ruang bagi kita untuk meneliti sesuatu yang baru. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Tugas yang kedua di sini ya. Jadi di minggu ke-6 ini ada tugas yang kedua, yaitu Anda diminta sudah mulai bisa menulis literature review yang singkat. Ulia tolong di mute dulu Ulia. Saya mute saja ya. Jadi menulis literature review yang singkat, kemudian di situ kalian tunjukkan research gap-nya. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya. We will explain to you what it means by research gap. Nah, research gap ini istilah yang lain untuk research space. Jadi research space itu biasa juga disebut research gap. Dan sebaliknya, research gap biasa disebut research space. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan istilah research niche, ya, ceruk yang bisa Anda masuki untuk melakukan penelitian baru. Dan yang tidak kalah penting di pertemuan ke-7 kalian akan belajar tentang referencing, ya, bagaimana menulis referensi, bagaimana melakukan paraphrasing, ya, paraphrasing itu sudah tahu ya, bagaimana menyatakan kembali suatu pernyataan dari sumber dengan cara kita sendiri, bukan dengan bahasa kita sendiri ya, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Dan tentunya untuk menghindarkan diri kita dari plagiarisme. Nah, ini plagiarisme ini adalah boleh dibilang apa ya? Banyak yang menggunakan istilah ekstrim di situ ya. Disebut sebagai kejahatan akademik atau kejahatan ilmiah, kejahatan akademik sih sebenarnya. Karena apa? Plagiarisme ini berkaitan dengan tindakan mengambil ide orang dan tidak menyebutkan sumbernya. Nah, tentunya ini tujuannya adalah agar kita menegakkan integritas penelitian. Nanti akan dijelaskan. Nah, di sini kalian juga sudah harus mengurus persuratan dengan Kak Icang itu sudah harus makin jelas, dan kalian sudah harus berkonsultasi juga dengan dosen PA sebagai persiapan untuk pertemuan ke-8 di minggu ke-8, yaitu mid semester test. Sebenarnya mungkin lebih tepat bukan tes ya, tapi mid semester task. Jadi tugas yang diberikan di pertengahan semester. Dan di sini tugas yang kedua itu sudah harus diserahkan ya. The second assignment is due in week number 8. Sudah harus diserahkan pada minggu ke-8, yaitu literature review. Ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk presentasi. Jadi di minggu ke-8 adik-adik akan diminta untuk presentasi, menyajikan konsep penelitiannya, gagasan penelitiannya seperti apa. Nah, dalam gagasan penelitiannya seperti apa ini sudah ada tadi yang sudah kita sebutkan tadi ya. The first one is the background, sudah harus ada di situ. Kemudian sudah harus ada masalah di dunia nyatanya apa gitu ya. Kemudian literature review sudah ada dan sudah jelas apa yang menjadi research gap. Ya. Nah, itu kalau kalian masih belum paham hal-hal yang kita sebut di sini tidak apa-apa, itu karena nanti semua akan jelas selama perkuliahan berlangsung dari pertemuan pertama sampai ke-8. Nah, di sini poinnya itu 25 ya, adik-adik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang poin-poin ini dalam bagian assessment sebentar. Seperti ini di first half of the semester ya. Jadi bagian pertama atau paruh pertama dari semester genap ini, mulai bulan ini Februari hingga bulan April. Jadi kita akan berkutat dengan 8 topik atau aktivitas ini dari bulan Februari hingga April. Oke, setelah ini kita akan bahas apa yang akan kita lakukan di paruh kedua, ya, the second half of the semester. Tapi mungkin Pak Muhalim, you want to add something to this? Halo, Pak Muhalim, nggak ada ya? Oke. Ya Pak, ada Pak. Cuma. Ada? Silakan. Saya mute. Sorry. Untuk
task kedua itu Pak, kalau kita kemarin udah berdiskusi Pak ya untuk memberikan paling tidak student mendapatkan berapa tesis, contoh tesis, skripsi. 3 Pak ya kemarin ya, atau ya. Oh ya ya, jadi setelah ini ada tambahan tugas tentunya ya. Jadi setelah apa itu? Setelah first assignment sudah dibahas, saya lupa tadi menambahkan sini sudah mahasiswa sudah harus menambah bacaannya gitu ya, bacaannya sudah mulai membaca, melihat tesis yang lain lagi sebagai bagian dari perkuliahan di pertemuan 3, 4, 5. Yang untuk assignment satunya ini Pak, tadi disebutkan berapa jumlah tesis yang skripsi yang harus di. Oh, saya tadi baru sebut satu. Oh, satu aja Pak ya. Satu aja atau mau tambah? Mungkin bisa 2 Pak, mungkin bisa 2 dan nanti student bisa secara sangat-sangat sederhana menuliskan. Jadi mungkin nanti student bisa bikin semacam 3 kolom ya. Jadi apa problem di riset tersebut, apa metodologinya dan apa findingnya. Because I think these 3 elements are important, fundamental for them. Jadi ada 2, kalau saya sarankan sih Pak, ada 2 skripsi yang untuk first assignment betul. ini. Karena di sini di first assignment kita sebut di situ sample proposals thesis dalam jamak ya, dalam bentuk jamak. Berarti bukan satu. Iya. Iya, jadi 3 aja lah, 3. 3 ya, baik. Saya juga sebenarnya nanti, 3. Iya. Ini diskusikan sekarang atau nanti aja Pak atau? Enggak apa-apa kita sebut sekarang. Tapi nanti tugasnya itu kan seperti yang Pak Muhalim bilang, nanti kita minta mahasiswa menyusun semacam 3 kolom gitu ya. Iya. Pertama, kedua, ketiga. Ada berapa hal yang mau dilihat? Topiknya, masalahnya apa? Kemudian metodenya yang digunakan apa? Kemudian apa findingnya? Secara sederhana saja karena kita we want to see whether you understand what you've read or not. I think simple as that. Tolong adik-adik jangan terlalu dibuat susah ya. I mean like kalau ada hal-hal yang rumit, coba disimplifikasi. Itu akan memudahkan adik-adik. So, the way you think, I think is important. Jadi kita hanya mau tahu dan inginkan adik supaya secara aktif mencari tahu sebelumnya. Saya kira seperti itu Pak. Baik. Thank you Pak Muhalim. Nanti mungkin setelah ini kita buatkan template-nya aja ya. Boleh Pak. Template daftar itu nanti diserahkan di posting di grup, diserahkan ke saya, nanti saya posting di grup ketua-ketua kelas dan ketua kelas bagi ke teman-temannya. Ini tugas individu loh ya, tugas individu ini bukan tugas kelompok, tugas individu. Jadi di bagian pertama semester ini semua tugas bersifat individu. Ya, bersifat individu. Kayaknya begitu juga di bagian kedua ya. Bagian kedua semester masih seperti itu juga ya. Iya, bagian kedua semester. Ada tambahan? Ya. Oh enggak, mungkin nanti setelah mid semester mungkin akan kita menyentuh bagian prakteknya nanti mungkin Pak. Ya. Oke, yang pasti project pertama di sini karena kita project based ya. The first project that you have to complete students ya adalah presenting your research ideas atau research concepts. Ya. Dan I personally believe that we as a lecturers we will provide you with sources that you need later. Jadi kita juga akan secara aktif, jangankan mahasiswa S1, kita dulu waktu S3, saya kira begitu juga kasusnya Pak Khairil. Kita itu dan ketika menulis artikel juga itu kita masih diberikan saran-saran, coba baca ini, nanti ada artikel ini. Kita akan secara aktif memberikan apa bahan bacaan yang sebaiknya kalian baca atau jurnal seperti apa, atau mungkin cara download jurnal juga, mungkin database misalnya di ERIC dan sebagainya, itu mungkin akan kita ajarkan. Saya kira ini akan lessen the burden of academic advisor later Pak ya, karena secara tidak langsung kita sudah memberikan referensi kepada student ini untuk memperkaya khasanah mereka. Dan nanti tolong nanti mahasiswa atau para ketua kelas ingatkan kami untuk selalu memberikan contoh ya, contoh dan template. Jadi untuk tugas-tugas yang
akan diberikan, itu minta contohnya, minta template-nya. Kalau itu berkaitan dengan administrasi di jurusan, ada petugasnya ya, namanya Pak Icang. Jadi tanya di Pak Icang kalau berhubungan dengan administrasi di jurusan yang berkaitan dengan proposal. Kalau dari kami sebagai dosen, dua hal yang harus kalian selalu ingatkan, mana contohnya, mana template-nya. Sehingga you don't get confused about what you have to do. Ini perlu saya ingatkan ya, presentation of research concepts or ideas ini tidak rumit-rumit amat sebenarnya ya. Jadi yang mau dibicarakan situ hanya 3 hal utama gitu ya. Apa masalah di dunia nyatanya, apa research gap-nya berdasarkan kajian literatur, dan kira-kira seperti apa ini akan dilaksanakan, dan mungkin ditambahkan lagi kira-kira hasilnya seperti apa. Cuma seperti itu. Jadi masih gambaran secara kasar dulu tentang apa yang mau diteliti. Jangan dulu terlalu lengkap ya, karena itu urusan kita di second half of the semester. Ya, which I'm about to begin talking ya. Ini ya, sekarang di bagian kedua ya. Kalau adik-adik ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita pindah ke bagian kedua. Second half of the semester maksudnya. Ada berapa orang yang hadir di sini? Saya tidak bisa lihat berapa orang. 104, Pak. 104. Oh, ada yang kata. Oh, ada yang bertanya. Silakan Davira. Yes, sir. Thank you for the chance. Pertanyaan saya, sir, itu mengenai tesis yang dikumpulkan nanti itu, apakah boleh jika berbentuk soft file, sir? Apalagi sekarang kita di tengah pandemi begitu, sir. Iya. Siapa yang mau jawab ini, Pak Muhalim atau saya? Saya kira bisa soft file, bisa hard copy ya. Ya, betul Pak. Karena bukan itu yang penting, bukan whether or not it is soft file or hard copy. Yang penting itu adalah kalian bisa mengidentifikasi 3 bagian yang disebutkan Pak Muhalim tadi. Ya. The problem, apalagi yang kedua Pak Alim? Ya, yang kedua metodenya. Metodenya dan hasilnya. Hasilnya seperti apa? Ya. Masalahnya apa? Metodenya seperti apa, dan hasil yang diperoleh apa. Itu aja yang kita perlukan. Whether or not it is based on a soft file or a hard copy of the document, it doesn't matter to us. Okay, sir. Thank you so much, sir. Alright. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita bergerak ke second half of the semester. Ini ya. Jadi minggu ke-9 sampai ke-16. Nah, ini sudah mulai seru ini ya. So the second half of the semester, it will begin in April and finish in June, early June. Kalau tidak salah itu kita akan selesai seluruh perkuliahan atau ujian dan sebagainya itu pada tanggal 3 Juni 2022. Itu rentang waktunya. Nah, di minggu ke-9 ya, you will learn about how to develop a critical literature review. Sudah ada pengantar-pengantarnya sebelumnya tadi ya, di first half of the semester sudah ada. Nah, di sini sudah mulai dikerjakan secara penuh. Nah, itu adik-adik akan diberi tugas ketiga, yaitu literature review. Menyusun literature review. Nah, dan di sini juga bersandingan dengan tugas administrasi di operator atau di jurusan, dan ada konsultasi yang ketiga dengan dosen PA. Sudah harus berkonsultasi karena sudah mau menulis literature review. Oke. Selanjutnya, literature review yang sudah tersusun itu refine ya, dibuat lebih baik gitu ya, dibuat lebih ya, katakanlah disempurnakan lah seperti itu ya. Ya, kemudian minggu ke-11 developing a research methodology. Ya, metodologinya tentu berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Jadi metodologi itu di bab 3 ya. It is the third chapter. Tapi semua itu berbasis pada chapter 1 and chapter 2. Jadi apa yang menjadi methodology is dependent on what you have laid out ya in chapter 1 and chapter 2.
Nah, itu akan nanti dijelaskan. Kemudian tentunya setelah disusun, kita refine lagi ya. Di minggu ke-12 itu ada refine lagi. Mungkin masih ada paperwork ya dan konsultasi dengan dosen PA. Nah, minggu ke-13 literature review yang tadi itu harus dikumpul. Ini waktunya berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada sekitar 1 bulan ya waktu yang diberikan untuk menyusun literature review ya. Jadi literature review yang disusun itu nanti due di minggu ke-13. Nah, itu sudah tinggal 3 minggu sebelum seminar ini. Ya. Dan tentunya akan diperiksa dan dikembalikan ke kalian masing-masing. Berikutnya, sambil jalan, sambil mengerjakan bagian-bagian yang sudah ada, di minggu ke-14, you will refine your research background, and kalian akan di-schedule gitu ya, untuk proposal seminar. Itu 2-3 minggu sebelumnya sudah harus dijadwalkan, dan disitulah nanti akan muncul tugas yang keempat, dan tugas yang keempat ini adalah the proposal itself, the complete research proposal. Itu adalah tugas akhir atau tugas yang keempat. Nah, nanti kami di minggu ke-15 akan membantu adik-adik to consolidate all the chapters. Yang bab 1, 2, dan 3 itu akan dicek kembali ya, kita akan lihat secara utuh apakah ada sudah kohesif dan koheren isinya ya gitu ya, dan benar-benar make sense and doable ya, bisa dikerjakan dan seterusnya. Masih ada paperwork, masih ada urusan-urusan administrasi di operator prodi, dan tentunya masih terus berkonsultasi dengan dosen PA. Jadi konsultasi dengan dosen PA ini maksimal 5 kali ya, maksimal 5 kali. Kalau 4 kali sudah selesai, saya kira lebih bagus juga gitu. Tapi kalau untuk menjaga-jaga jangan sampai masih ada celah-celahnya, ya itu kita sediakan sampai 5 kali. Tapi 4 kali sebenarnya sudah cukup itu. Ya. Dan yang terakhir adik-adik adalah the final semester task or assignment. Dan di sini proposal itu sudah harus diserahkan ya, sudah harus jadi, tidak boleh tidak. Dan nanti adik-adik langsung dijadwalkan untuk melaksanakan research proposal seminar. Ya. Nah, di sini ini perlu keterlibatan saya sebagai Kaprodi, bukan hanya sebagai dosen mata kuliah ini, ya, but also and more importantly, I think my role as Kaprodi is important here, because I will be in charge of the technical as well as the administrative matters in relation to your proposal development and also your proposal presentation. Karena presentasi itu adik-adik harus dijadwalkan. Nah, itu tugas Kaprodi menjadwalkan, misalnya siapa dosen pengujinya ya. Jadi kalau tadi paperwork yang pertama itu berkaitan dengan siapa pembimbingnya, pembimbing 1 dan 2. Biasa disebut pembimbing 1 dan 2 ya, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Kemudian kalau mau seminar proposal, itu adik-adik sudah harus ada dosen penguji 1 dan 2, dosen penguji utama dan dosen penguji pendamping. Jadi ada pembimbing 1 dan 2 dan juga penguji 1 dan 2. Nah, ini semua harus bertugas pada saat seminar dilaksanakan. Seminar kita di sini in the prodi is I think I'm trying to start a new tradition here in the prodi, and that is to conduct all the seminars and exams ya, thesis exams on Fridays. Jadi kita mau coba jadikan hari Jumat itu hari penelitian ya, bukan hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi dosen. Hari meneliti, hari bekerja untuk penelitian dan seterusnya. Walaupun tentunya masih ada kelas-kelas yang harus kita laksanakan, tapi hari Jumat itu kita ingin jadikan hari meneliti. Berarti hari publikasi juga, hari seminar penelitian dan sebagainya. Itu semua dilaksanakan hari Jumat. Kecuali ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan di hari Jumat, maka
seminarnya akan dimajukan ke hari Kamis. Ya, kita berusaha stick to that. Ya, so the seminars will be held on Fridays, and in some cases Thursdays. Oke. Jadi seperti itu gambaran kasarnya tentang the second half of the semester which will fall between April and June 2022. Dari saya seperti itu, Pak Muhalim. Do you want to add something? A few things? Terima kasih Pak Khairil. Seperti ya, jadi the second half adalah praktek ya. Jadi teori kemarin itu kita anggap khatam di the first half, kemudian ini intinya adalah praktek. Nah di sini yang keterlibatan kita secara dua arah akan sangat banyak nanti dari adik-adik, mahasiswa dan dosennya itu bahkan 3 arah Pak ya, nanti berbagai macam arah ini, multi factors ya, karena ada juga nanti paperwork bagian staff, ada juga nanti consultation with advisor. Jadi tetapi please take this seriously, I mean like really seriously, karena ini akan membantu adik-adik juga nanti, kelancaran adik-adik nanti untuk tesisnya ke depan. Jadi kalau memang the quality of your paper is decent, let's say decent, not really good, but decent enough, then you can go on, you can use it, dan kemudian nanti sudah bisa mungkin lebih cepat meneliti dan lebih cepat selesai, gitu ya. Jadi ini akan sangat membantu adik-adik nanti. Jadi use us ya, please use us untuk benar-benar nanti mengembangkan proposalnya seperti itu. Nah di chat yang saya kirim itu saya mengirimkan sumber-sumber materi kita ya, yang nanti akan digunakan selama perkuliahan. I share the Google Drive and then you can download the folder there ya, just copy the link ya. Kemudian ya, saya kira seperti itu saja mungkin Pak Khairil yang bisa saya tambahkan. Di chat sudah saya kirimkan sumber acuan semua materinya, baik itu buku dan jurnal-jurnal ya, kita sudah siapkan di situ. Sorry, I had to go somewhere else and take something. It's all right. Yeah. Semua sudah ya. Any questions, guys? Silakan adik-adik, pertanyaan kalau ada. Mudah-mudahan you're not information overloaded ya. Jadi kalau kewalahan karena terlalu banyak informasi yang harus dicerna, please sing out ya, beritahu kami. Kalau ada yang bingung, mudah-mudahan ini mudah diikuti ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Ini sekarang sudah hampir pukul 3 sore. Masih ada agenda lain, jadi kita bergerak ke slide berikut. Nah ini assessment ya, tentang assessment. Langsung saya mulai dengan aim for 100%. Ini berkaitan dengan scoringnya ya. Jadi ini saya memotivasi adik-adik ya supaya langsung bercita-cita nilai yang diperoleh adalah 100%. Karena apa? 100% itu atau angka 100 itu terbentuk dari 4 komponen ini. Ya, adik-adik lihat di sini ya. Jadi yang pertama adalah kehadiran atau participation atau engagement, bisa juga seperti itu ya. Itu poinnya 15. Dari mana diambil? Ya, ini kebiasaan saya Pak Muhalim ya, mungkin Pak Muhalim perlu tahu ini. Kebiasaan saya adalah memberi nilai 15 untuk attendance. Dari mana diambil? Itu diberikan, jadi setiap kali adik-adik hadir itu dapat 1 poin, 1 angka. Di mana itu di daftar hadir itu saya memberi angka 1 untuk setiap kehadiran. Tapi dimulai dari pertemuan kedua. Tidak dimulai sekarang ya. Karena pertemuan hari ini kan anggaplah bonus ya, bonus awal semester ya. Dianggap semua hadir lah.
Kalaupun Anda tidak hadir, Anda masih bisa menonton videonya ini ya. I'm thinking of posting as I said at the beginning, as I said, I would like to post this video, the recording of this session on our YouTube channel. So those who are unable to attend this session can watch it later at home or at their convenience gitu ya. Jadi 1 poin untuk setiap kehadiran dimulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-16. Nah, total 15. Jadi ini berlaku berlaku rata, sama rata ya. Jadi dulu saya ada aturan kalau Anda terlambat ya dikurangi setengah jadi 0,5. Kalau sakit dikurangi berapa gitu ya dulu. Pokoknya ada lah kurang-kurangnya. Sekarang ini selama pandemi kita berbaik hati, kita memberi nilai full ya, 1 point for each attendance. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang tidak hadir tentunya dapat 0 ya. So if you miss one session starting next week, angkanya tidak 15 lagi itu ya. Jadi 14. Kalau tidak hadir lagi jadi 13 dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau tidak hadir di 4 kali pertemuan di awal itu Anda you are not eligible for doing the rest of the course. So you have to be aware of this ya. Jadi kalau sudah 3 atau 4 kali tidak hadir, lebih baik Anda drop the subject ya. Drop the unit dan do something else. Ya karena itu syarat gitu ya, bahwa kalau Anda tidak hadir 3 atau 4 kali itu sebenarnya sudah kurang dari 80%. Dan kurang dari 80% means that you are not eligible for doing the final test. Oke. Berikutnya yang kedua adalah tugas. Assignment study itu kan ada 4 ya, ada 4. Totalnya itu 20. Kenapa 20? Karena masing-masing tugas itu skor maksimal loh ya ini. Ini skor maksimal, beda dengan kehadiran tadi itu berlaku sama, tapi kalau yang ini tergantung kualitas tugasnya adik-adik ya. So the maximum score is 5, but you might get lower than that ya. It depending on the quality of your work. Jadi disapu rata ini semua tugas masing-masing itu 5 poin. Walaupun tentunya tidak semua tugas itu sama beratnya dikerjakan ya, tapi unfortunately we can only apply this way. Jadi semua diberi nilai 5 dan kalaupun nanti ada tugas kelompok 5 ini diberikan kepada semua anggota kelompoknya. Ya. Kecuali ada teman-teman satu kelompok yang bilang, oh itu yang satu Pak enggak pernah kerja sama sekali itu. Ya, itu nanti mungkin dikasih nilai 0 atau 1 atau 2. Ya, untuk masing-masing tugas. Jadi dikali 4 20. Berikutnya mid semester test yang tadi itu ya, presentation of your research ideas atau concepts or plan itu 25 dia maksimal. Kalau bagus sekali ya, if your presentation is excellent, then you deserve the 25 point there. Oke. Jadi kualitasnya itu menurun itu ya. Maksudnya begini, semakin baik tentu dapat 25. Kalau di bawahnya tentu dapat 24, dapat 20 atau dapat 15 atau 10 atau bahkan 5 kalau disuruh bicara tidak bilang apa-apa ya mungkin dikasih 5 lah, bukan 0 ya. Kemudian begitu juga dengan final semester test, which is your proposal seminar, itu nanti dapat skor dari sini 40. Ini skor yang beda ya, ini skor untuk mata kuliah, bukan skor untuk seminarnya, karena skor untuk seminarnya itu lain ya, dia ada penilaian tersendiri. Dan itu yang menilai adalah dosen pembimbing 2 orang, dosen penguji 2 orang. Itu skornya dinilai tersendiri dan itu akan diproses secara terpisah. Kalau ini nilai untuk Pak Agung Halim dan saya ya, untuk memberi Anda nilai secara nilai mata kuliah maksudnya. Jadi nanti dapat dua nilai sebenarnya. Ada nilai mata kuliah, the score you get atau the grade you get from the course, and also the grade that you get from your proposal seminar presentation. Pak Muhalim, you want to add something? Terima kasih Pak untuk assessment scoring-nya. Yang mungkin belum
dibahas Pak, dan ini juga saya belum tahu sebagai dosen baru. Yeah. Itu word count untuk proposal yang utuh berapa Pak ya? Word count-nya. That's a good question. Iya Pak. We can decide this later, Pak Muhammad. Ya. Tapi biasanya kayaknya dia is somewhere between berapa ya? Maybe maximum 3,000 words, ya, 3 to 4,000 words. Kalau skripsi kan biasanya 10,000 words. Baik. 10,000 words ya. Kalau proposal, ya, we have to sit down and discuss this together, ya. Yeah. Because this has never been discussed before, yeah, and I think it's a good idea for the two of us to come up with a clear guideline or clear guidelines about what the proposal should look like and how many words it should contain. Yeah. Thank you for that question. But I think 3,000, 4,000 words should be enough. Sekitar berapa halaman itu ya? 20 mungkin ya, 20, 25 halaman. Yeah, double space Pak ya. Double space, ya. Yeah. Okay. So I think everything here, walaupun sebagian sudah jelas seperti apa, but some things related to this course is still are still work in progress, and they will develop along the way, ya. And they will evolve as we go, ya. Nanti kita rumuskan bersama sambil jalan gitu. Oke? Ya. Yang saya emphasize lagi tuh di chat ya, itu di Google Drive. Silakan di-download materinya. Itu ada udah buku di situ dan artikel, silakan di-download nanti. So probably I will ask you before coming to class, I will ask you to read some sections, ya, ada beberapa section sebagai reading material prior to class, ya. Sebelum kelas itu kalian sebaiknya baca, kemudian kita masuk section. That's the way how I teach Pak. Jadi mungkin ada saya akan ya. Selain mungkin PowerPoint presentation nanti, I will assign them to read couple of things. Yeah. Okay, I think that's a good way to go, and I'll probably do the same. I mean, for this type of course, I would like to assign the reading materials prior to the lesson or the session. Okay. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yeah. Someone raised hand? Saya Zumra, silakan. Silakan Zumra. Saat ini untuk mengenai jadwalnya, ya tetap hari ini sampai pertemuan terakhir. Oh, jadwalnya apakah mengikuti yang jadwal resmi? Ya, jadi begini ya, pada dasarnya kita semua harus mengikuti jadwal yang resmi, ya. Dan dalam jadwal yang resmi ini ada ketentuan, karena kita masih dalam situasi pandemi, ada ketentuan bahwa perkuliahannya harus dilaksanakan secara hybrid. Artinya ada yang online, ada yang offline. Nah, dan prinsipnya adalah 50-50, begitu ya. 50-50 ini masih bisa ditafsirkan lebih lanjut, ya. Masih bisa ditafsirkan lebih lanjut. Jadi 50-50 itu bisa misalnya ini tergantung mata kuliahnya, ya, tidak berlaku sama rata untuk semua mata kuliah. Jadi bisa misalnya seperti ini, 50% teori, 50% praktek. Jadi misalnya teorinya itu online semua misalnya, kemudian prakteknya langsung datang di kampus secara offline. Misalnya seperti itu. Bisa juga 50-50 itu misalnya dari jumlah misalnya 40 orang mahasiswa yang hadir di kelas, 20 yang mengikuti lewat Zoom di rumah 20. Nah, tapi memang itu ada tantangannya karena dosennya harus menyediakan peralatan gitu ya. Ya, ada devices yang harus disiapkan agar itu bisa terjadi gitu ya, dan itu gampang-gampang sulit ya.
Kalau semuanya lengkap mungkin tidak masalah. Kalau jadi bisa seperti itu ya. Bisa juga pertemuannya misalnya 2 jam ya. 20 orang ikut di jam pertama, 20 orang lagi ikut di jam kedua. Mengerti ya? Jadi misalnya dari jam 9 sampai jam 10, 20 orang. Dari jam 10 sampai jam 11, 20 orang. Itu bisa begitu. Dan seterusnya. Jadi tergantung penafsiran dari dosen masing-masing sesuai dengan kondisi di lapangan dan juga dengan kesepakatan bersama mahasiswa. Jadi saya sudah mewanti-wanti para dosen ya bahwa pelaksanaan perkuliahan yang sifatnya hybrid ini harus didiskusikan dengan mahasiswa, tidak boleh dosen memaksakan kehendaknya ya. Karena harus menyesuaikan dengan situasi mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah kita ini ya kayaknya kita nanti akan diputuskan ya, nanti akan kita putuskan. Mungkin belum bisa kita bahas semuanya sekarang karena waktu yang terbatas. Tapi Pak Muhalim kira-kira seperti apa? How are you going to conduct your lessons? I think I will just use odd and even number. Jadi gitu. genap masuk ya minggu ini, ganjil masuk kan. Dan itu this I apply to other classes as well. Oh, oke. Iya, jadi mungkin kalau saya seperti itu sih Pak. Kalau mulai minggu depan ya, mulai minggu depan. Mulai minggu depan. Ya. Minggu depan kan berarti minggu apa itu? Minggu genap tuh ganjil tuh minggu depan. Oh, kalau saya Pak pertemuan kedua itu saya mulai dari ganjil. Oh ya, jadi pertemuan kedua kan huruf angka genap. Jadi huruf nomor genap yang hadir. Saya nggak begitu kemarin Pak. Kalau saya kemarin pertemuan kedua ganjil dulu yang masuk. Yang 134, 135 dan seterusnya. Iya. Kalau saya seperti itu, iya. Saya mungkin supaya saya tidak bingung, saya akan ikuti nomornya saja. Jadi pertemuan kedua mulai minggu depan yang hadir itu yang huruf genap. Baik. Sorry, angka genap, nomor urutnya genap. Kemudian pertemuan berikutnya yang hadir di kelas itu yang nomor ganjil. Selebihnya menunggu di rumah ya, mengikuti di Zoom atau di Google Meet. Jadi ganti-gantian yang ke kampus. Ya. Kalau aturan Zoom-nya Pak Khairil sendiri itu, apakah student itu harus memperlihatkan wajahnya gitu atau gimana Pak? Kalau I'm not that strict. I'm not that. You are not. Alright, yeah, okay. Tapi it's up to you. If you want to make it a rule that they have to stay on cam, then let them know. Yeah. Alright. Ada dosen yang menganggap mahasiswa absen gitu ya, tidak hadir kalau tidak on cam. Iya. Saya masih agak toleran lah ya untuk itu. Ya. Karena banyak pertimbangan. Saya sendiri kadang-kadang kalau bisa memilih off cam, saya mau off cam, tapi karena saya dosen jadi saya selalu harus on cam. Baik, Pak. Banyak pertimbangan ya. Jadi saya bisa memahami kalau siswa ya ingin off cam. Ya, right. Ya, ada pertimbangan kuota juga kan. Jadi makin sering on cam kan makin banyak kuotanya itu katanya ya. Iya, betul, Pak. Tapi tergantung aplikasi, katanya yang lebih ringan itu adalah Google Meet. Nah, Zoom agak berat. I don't know for sure to be honest. Oke. Jadi seperti itu ya. Seperti ini di assessment scoring. Pindah ke bagian berikut, grading. Nah, ini grading. Nah, ini saya kira adik-adik sudah tahu ini, tidak perlu dibicarakan lagi ini. Tapi perlu, kalau yang belum tahu mungkin bisa lihat ya. Jadi ini grade-nya dari A, tidak ada A+, ya. Hanya A, all the way down to E. Nah, yang A itu tentunya yang nilainya 91 sampai 100. Kalau ditaruh dalam skala 0 sampai 4, itu dia dapat 4. Ya, dan seterusnya turun ke bawah. Ya, mudah-mudahan semuanya ada di 3 baris pertama ya. Amin. Ya, minimal B+ lah gitu ya. Iya, minimal B+. Nah, B+.
Kalau bisa pertahankan di A minus. Makanya tadi saya bilang aim for 100% ya. Jadikanlah 100% itu sebagai tujuan kalian. Ya, jangan take apa itu istilahnya? Jangan mau terima yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Harus pilih yang pertama gitu ya. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan di sini, ini yang resmi ya, yang saya tahu ini yang berlaku secara resmi menurut panduan UNM. Ini. Jadi Pak Muhalim juga mungkin nanti you will probably need to refer to this when you score your own classes. Right. Ini reading materials. Ini sebagian besar kayaknya dari Pak Muhalim ya. So Pak Muhalim has probably given the link to these sources, gitu ya? Yes, ya udah semua Pak. Ya. Udah semua ya. Jadi dari 1 sampai 8 ya. Ini yang penting-penting, yang sangat penting. Nanti kalau ada tambahan bisa ditambahkan. Dan dari saya ada ini ya, yang dari UNM-nya itu. Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa UNM tahun 2019, yang kayaknya akan diperbarui lagi, saya belum tahu. Dan khusus di Prodi kita punya PROTAP ya, prosedur tetap. PROTAP ini istilah lain untuk SOP, Standard Operating Procedure, tentang pelaksanaan. Bukan hanya pelaksanaan ya, tentang administrasi dan pelaksanaan dari 4 hal. Yang pertama konsultasi, itu ada protapnya, bagaimana melaksanakan konsultasi itu ada aturannya. Kemudian seminar, bagaimana melaksanakan seminar proposal sebenarnya ini, maksudnya bukan seminar penelitian, seminar proposal. Kemudian seminar hasil penelitian, yang di prodi kita disebut draft skripsi. Ya, seminar hasil penelitian itu kita sebut draft skripsi, dan yang terakhir ujian skripsi. Nah, dokumen ini saya singkat APK-SU. Administrasi, pelaksanaan, konsultasi, dan seminar strep ujian. Bagi siapa? Bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang dibuat pada bulan Maret tahun 2020, di awal pandemi. Nah, ini versi tahun 2020 yang masih berlaku sekarang, jadi mungkin nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian, apalagi karena APK-SU ini akan menjadi bagian dari the paperwork ya dalam mata kuliah kita, mata kuliah RINELT ini. Ini entah kenapa kata pendidikan ini selalu autocorrect menjadi huruf P kecil ya di word processing. Oke. Apalagi saya kira cukup. Masih ada yang mau bertanya? Any questions? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup. Ini sudah pukul 3:10 di rumah saya. Jadi saya kira cukup untuk hari ini ya, for the first session to cover the activities that we have to do in the first week of the RINELT course. So I want to thank, first of all, I want to thank Pak Muhalim, Dr. Muhalim, for joining us today, and also the students from the classes undertaking the RINELT course. And we hope to see you next week when you come back on campus, to attend the offline session with Pak Muhalim and myself. Sebelum saya tutup ini, ingat untuk kelas Pak Muhalim yang hadir minggu depan, yang nomor ganjil. Iya Pak. Ya. Dan di kelas saya, supaya saya tidak bingung karena sudah makin tua, yang hadir minggu depan adalah yang nomornya genap. Oke, sesuai dengan jadwal yang ada di jadwal yang resmi. Oke. Saya kira cukup, Pak Muhalim. Anything else to add before we close the session? Maybe closing remarks. I think any closing remarks. I guess I'll see you next week. That's it. Yeah. Okay.
Yeah, me too. Yeah, I would like to say that as well. Yeah, see you next week. Take care, everyone, and all the best for the new semester with Pak Muhalim and I in the Rinel course. Yep. Yeah, that's it for now. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Thank you, sir. enjoy the rest of your evening. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.